yang paling utamakan tempatnya yang dimusnahkan, pabriklah yang harus ditutup, itu aja. Tapi Kolot Sarip, para kolot yang mewakili lembaga adat, juga Kang Uday sebagai pemerhati masyarakat Kanekes. Terima kasih. Saya sendiri Rohendi sama dengan Kang Uday sebagai pemerhati masyarakat adat Kanekes terkait dengan merebaknya kasus itu. Kita akan melakukan semacam konferensi pers khusus untuk masyarakat adat. Ada Jaro pemerintah nanti yang akan menyampaikan apa yang akan disampaikan terkait dengan ini. Tampaknya langsung saja Pak Uday. Langsung kita dari Jaro saja. Mana Jaro? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang kami sudah setelah yang ramai di luar ini terkait masalah madu palsu, memang saya merasakan kebodohan, saya merasakan kebodohan. Soalnya walau saya itu yang saya tidak tahu yang madu betul-betul itu seperti madu bukan asli gitu. Sudah gitu saya berkumpul sama lembaga adat, kalau masih ada madu palsu di desa Kanekes ini harus diberantas, pas jangan sampai ada lagi. Itu saya sudah hasil kesepakatan yang sekarang saya membuktikan bahwa madu katanya palsu, saya mau dibuang, saya mau dibakar, mau di manakah, mau dibuang. Yang untuk kedepannya jangan sampai ada lagi yang seperti disebutkan madu palsu. Ya, oke. Piring sendok bakal 20 bakal dia. Lanjut dulu, kita lanjut dulu. Nanti kita merasakannya nanti. Dari kentalnya juga beda. Mabok dia badai taban. Tersalah kayak Ian udah. Lain bisa salah dengan palsu itu asli. Iya lah. Soalnya ini piringnya Bang Kemas. Kayak sinanda bae lah goblok. Nah, Kan sama ya mah jangan lupa tuh. ini Pak Jaro punten. Pak Jaro, harapan saya ini seperti apa dari warga suku Baduy? Harapan kami kalau yang sudah yang madu palsu yang disebut madu palsu itu dimusnahkan, kedepannya itu saya mau menggerakkan yang seperti sekarang kan sudah yang mengadakan budidaya itu sebagai ternak niruan. Ada lagi yang seperti perbuatan odeng. Kalau odeng itu bukan diternak tapi bisa melakukan nanam kayu mengarah ke utara maupun ke sebelah barat. Itu biasanya kalau saya menanyakan ke ahli tukang odeng, itu 14 hari yang sudah diisi. 14 hari sudah diisi, nanti kalau yang sudah 28 hari itu baru dipanen. Soalnya yang odeng itu kalau yang sudah sebulan ke atas biasanya sudah tidak ada majunya lagi. Soalnya kadang-kadang itu dimakan hidung-hidung odeng. Pak Jaro, Soalnya sekali panen itu menghasilkan berapa liter atau berapa digen? kalau yang seperti odeng itu ya, odeng itu tadi kan yang punya ada misalkan 20 pengodengan, ada yang 30, ada yang 40. Tapi kalau yang sekali panen, misalnya kan satu sarang odeng itu bisa menyampai 5 kilo. 5 kilo menyampai 10 kilo. Dapat itu sekitar segitu. Kalau musim sehebatnya yang kemarau gitu ya, kemarau. Satu odeng 5 kilo itu ya? Ya dapat 5 kilo. Pak Jaro, terkait penangkapan sendiri Pak Jaro, apakah ada kepuasan sendiri nggak dari apa? Saya sudah kalau sampai ketemu seperti katanya madu palsu, saya diberantas seperti ini, saya setuju sebetulnya. Soalnya orang baru itu merasakan itu kan ketipu, merasakan kan orang baru bodoh. Saya pun tidak tahu yang seperti disebutkan ini madu palsu gitu. Soalnya saya tidak menanyakan dari mana yang keluarnya, dari mana yang datangnya gitu. Saya tidak tahu. Langkah-langkahnya Pak Jaro dengan jelas sudah mencemari warga Kanekes ya, Baduy. Apa yang akan diambil oleh pihak
warga Baduy sendiri dengan adanya seperti pemalsuan, penangkapan, gitu Pak Jarot. Itu harapan kami, mudah-mudahan yang ke depannya jangan sampai itu misalkan terulang lagi. Misalnya kalau yang merasakan saya juga merasakan menyesal sebetulnya. Soalnya kutanya yang seperti kan membahayakan gitu. Memang saya tidak tahu yang seperti itu yang membahayakan. Tapi kalau yang sudah saya dikasih saya barang itu membahayakan, saya tetap mau dikupas, dipunahkan yang ada lagi. Langkahnya Pak Jarot untuk ke penegak hukum, karena kan sudah mencemari ini produk-produk Baduy sendiri yang kealamiannya sudah jelas gitu kan 100%. Gimana tuh langkahnya terhadap penegak hukum atau melaporkan seperti apa tuh? Saya mah kalau yang untuk melaporkan ke mana saja saya nggak bakalan gitu kalau orang Baduy. Tapi yang harapan kami yang untuk kedepannya yang orang Baduy itu jangan sampai misalkan ada yang melakukan lagi. Soalnya pasti saya menekankan kalau yang sudah yang dipunahkan yang ini, tetap saya menekankan harus ditingkatkan yang budidaya itu, harus ditingkatkan yang bisa yang bikin odeng harus dibanyakan. Yang sekarang punya 50 harus punya 500 lagi kalau ke depannya. Ternak yang seperti odeng itu, nyiruan sekarang memang sekitar 500 ada yang di Desa Kanekes. Tapi saya 2021 harus menyediakan 5.000 peti. Targetnya gitu target. Kita agar membantu membudidayakan budidaya madu ini. Saya memang kalau yang seperti saya memang perlu yang pemerintah itu membantu atau mendukung yang seperti ke masyarakat kami. Tadi mau budidayakan itu maupun beli petinya maupun silbatnya, dukungannya gitu memang saya penting dari pemerintah itu ya, perlu yang didukung itu. Pak Jarot, punten Pak Jarot, klarifikasi aja. Dari distributor juga mereka mengakunya dijual juga ke Baduy, kemudian Baduy menjual lagi. Betul demikian Pak Jarot? Ada pihak orang-orang Baduy dari sini beli madu palsu kayak kemarin ditangkap sama Polda juga. Memang kalau namanya berusaha pasti berputar lagi dari sana, dari sono, misalkan kemana-mana. Kalau yang itu mah tidak jauh berbeda kayak dagang sukro nih. Dagang sukro tadi dari Jakarta, pulang lagi misalkan ke Rangkas. Gitu. Pasti pergi kalau barang-barang itu namanya dagangan pasti berputar. Warga Baduy menjual yang seperti yang palsu dari Lembaga adat. olot adat ya. Kalau yang sudah seperti ini pasti diadakan sanksi. Sejauh ini ada berapa banyak Pak Jarot yang sudah diambil yang disita dari Baduy-Baduy yang menjual madu? Cuman segini saya dapat dari beberapa kampung yang sudah mendagang madu itu saya disangka itu melalui RT. Berapa banyak sejauh ini? Ini dapat segini. Ini sama ini palsu juga. Iya. Ini diambil dari mereka ya? Iya dadinya dari botol udah dimasukin sini kan. Pak Jarot, untuk menghindari beredarnya madu palsu di wilayah adat Baduy khususnya yang dikelola oleh masyarakat Baduy, segala tindakannya seperti apa? Apakah ada dari monitoring lapangan langsung penjualannya atau seperti apa gitu Pak Jarot? Yang paling utamakan tempatnya yang dimusnahkan, pabriknya yang harus ditutup, itu aja. Biasanya bisa pakai pedang. Iya, betul. Itu bagus ke kulit, betul. Rasa nggak cepel apa mati enggak sih? Ayo, bro, biar madu asli. Iya. Nah, ini ada temuan baru nih. Ternyata bagi mereka madu itu berapa 21 hari dari mulai ngisi 21 hari dari mulai mengisi. langsung itu dipanen. Itu panen. Kalau odeng. Kalau ternak itu pas ngisi itu umurnya cuma 17 sampai 18 hari itu panen. Soalnya kalau udah lebih dari 20 hari itu udah kosong. Artinya setelah dipanen bisa lanjut deui kan gitu. Jadi saya Artinya kearifan lokalnya luar biasa. ahli madu, Kojot, Dilemanu si Ramin, si Sata, Wolot Kandi, nu tadi kurang di Para ahli-ahli madu itu ahli-ahli ya. madu. Ahli Ternyata manena di leuweung eta boga ayeuna gitu. Boga sarah. Tapi sieun kuari. Sieun. Artinya secara kuantitas mereka tidak akan ketakutan juga tidak ada lagi madu karena cara budidaya dan
itunya sudah ada cara secara tradisional. Ya, anu disampaikan ke orang kakak udah kamari. Jadi sieun jelema eta wah batesna ya, pager ditabrak, cai diluncak. Kadang-kadang masena ditingsa. Saya keliling ke setiap tukang madu. Jadi orang tukang madu ini kan akhirnya pada lari karena takut ada yang nyari, bukan nyari madu palsu. Seperti itu kan? Itu kan ketakutan. Ternyata saya teliti di satu kampung saya di sebelah. Kebetulan saya baru 1,5 bulan. Menjadi kolot ya. Ternyata saya nanya, si odeng ini bisa dipelihara. Malah nunjukkan ke saya bahwa saya punya 42 kayu yang diisi selama 1 bulan ini udah 8. Jadi akhirnya karena beredar madu palsu, malah dia takut nggak bisa jual madu. Makanya di kampung tadi kan menjawab yang tadi, kenapa di sini nggak ada dagangan madu? Itu karena ketakutan madu palsu. Jadi akhirnya si orang liwat ini ternyata ini madu asli, dibilangnya oleh pendatang palsu. Jadi dia takut kan? Jadi takut. Ternyata bisa dipelihara bukan dibudidaya. Termasuk adik saya sendiri. Sekarang kalau bisa dicek, kita cek ke lokasi, masih ada beberapa sarang, udah 2 kali diambil madunya, itu masih ada, masih nempel. Nggak jauh dari kampung ini, paling ukur 1 km. Di satu lahan itu kurang lebih ada 50 tanaman kayu yang seperti itu. Ini hasilnya odeng. Kalau nyiruan kan kecil, lebih kecil. Ternyata mudah-mudahan ke depannya madu palsu ini mungkin kami dengan Pak Carik, dengan lembaga adat ini, kami mungkin setiap hari mungkin kuliner. Kalau setiap hari sih enggak ya, setiap minggu mungkin enggak ada pekerjaan lain. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan udah kelihatan ini contohnya ya, ini contohnya mungkin kami teliti, perlu kami perhatikan. Soalnya kami ngerasa hebohnya 2 minggu ini, kami merasa benar-benar berat. Benar-benar berat. Ada berapa sih Pak data yang penjual madu di seluruh Baduy itu? Mereka yang kalau penjual madu, maaf ya, mungkin kalau penjual madu bisa ditanyakan ke Kang Uday. Kenal saya dari tahun 1995. Di Baduy ini mungkin dihitung seluruh sih enggak. Tapi minimal di Baduy ini penjual madu 70% penjual madu. Oke. 70% penjual madu. Soalnya di sini ini kan orang hutan, petani. Jadi setiap ketemu lebah pasti diambil di badan botol. Kalau dulu bukan botol, kalau dulu masih bambu ya, belum botol, itu dijual. Jadi namanya penjual, pedagang. Sampai bapak saya juga ke Jakarta jalan kaki dari sini Karangkas Bitung itu bawa madu. Bawa madu. Oke. Pak, kalau dari sejarahnya Pak, kalau kan yang jual madu juga mungkin masih banyak ya Pak ya, yang jual madu asli tadi Pak. Tapi mereka yang ngambil madu kayak gini Pak, apa sih Pak alasannya Pak mereka ngambil madu kan sementara kan Baduy terkenal madu aslinya? Iya. Jadi itu mungkin ya tadi Pak Uday bilang itu karena kadang-kadang dia nggak tahu. Soalnya gini, kalau misalkan yang tadi pertanyaannya ada yang belanja mungkin ya. Yang belanja itu mungkin 1 orang. Ya. Mungkin yang belanja 1 orang, nggak tahu orang mana. Jadi akhirnya dia misalkan ini madu harganya 150.000 sampai 200.000. Dia ditawarin. Dia nggak mungkin dia si pedagang ini dia bilang madu palsu. Dia pasti madu saya asli. Sementara harganya beda 50.000. Pasti dia beli kan? Soalnya itu ya tetap kalau dagang yang dicari keuntungan. Oke. Gitu kan? Biasanya kalau madu asli kan biasanya kan saya pakai bedak gitu ya. Coba aja pakai bedak aja. Cobain pakai bedak aja gitu. Sok cobain kalau mau. Pak Jaro bisa minta tolong nggak Pak? Ditunjukin 2 madu tuh. Ini saya ada kanan kiri nih. Kalau yang kanan madu asli. Kalau yang kiri katanya madu palsu. Gitu enggak? Cekal dipotong. Agak majuan lagi Pak. Tergantung cewek pemalas mau. Madu asli yang sebelah kanan ya? Ya. Di tangan kanan tuh. Iya. Dibuang aina ka Jaro aya. Ayo. Mana kita lihat? Iya, cukup. Angelanya tahu. Lengket.
Angkat ke jero. Awas nguncung ieu para wartawan, Masya Allah. Hari padian tanu hideung teh supaya amis. Ngalai itu mah. Angkat ke jero. Kaburkeun ke jero. Kaburat. Digoyang. Siapa yang mau coba? Jajal kalangap. Tade. Ada mana ada belum? Ada mu, kalau bang semuanya. Ngalai. Ngalai banyak. Oh, taruh tadi. Mana kade? Ayo kade. Jali no, kita mana? Wah, jangan udah ikut serem dia. Musnah Mas Marso. Oh benar. Ya tepuk tangan. Yes.